laki-laki yang terdiri dari Saya Purotulainia, saya Nabila Febriati, saya Fitriani, dan saya Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi laki-laki. Pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Fitrianingsi, yang kedua akan dibawakan saya sendiri Nabila Febriati, dan pembahasan ketiga akan dibawakan oleh Ramadhania, dan pembahasan terakhir akan dibawakan oleh Purotulainia. bahwa pembahasan organ reproduksi pria bagian luar yang disebut eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar merupakan organ yang bisa dilihat secara langsung yang terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya adalah testis. Testis adalah alat kelamin manusia yang terletak di dalam skrotum dan memiliki jumlah spasa. Testis ini berbentuk oval dengan fungsi sebagai penghasil sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoa. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan organ yang memiliki saluran berkelok-kelok dan terdapat di dalam skrotum serta di bagian luar testis. Bentuk dari organ ini mirip dengan bentuk C. Fungsinya sendiri adalah sebagai alat untuk mengatur, menyimpan hingga mematangkan sperma. Karena pada saat memasuki epididymis, sperma masih belum memiliki kemampuan bergerak, tapi ketika telah masuk ke epididymis dan menjalankan fungsinya, sperma ini akan dapat bergerak meskipun belum terlalu sempurna. Yang ketiga, skrotum. Bagian ini merupakan kantung yang berada di dalam testis. Di antara kantung yang berada di sebelah kiri dan kanan telah dibatasi oleh sebuah sekat yang disusun oleh jaringan ikat dan juga jaringan polis. Otot dapat mengaturkan skrotum menjadi kendur dan bertiup. Yang terakhir, penis atau belakang. Penis merupakan alat kelamin bagian luar pada pria yang memiliki fungsi untuk memasukkan spermatia dan produksi wanita. Penis sendiri tersusun dari otot-otot tegang dan dilapisi oleh lapisan kulit yang tipis. Pembahasan kedua, organ reproduksi pria bagian luar internal. Organ-organ reproduksi bagian dalam pria juga terbagi dalam berbagai berikut. Jenis yang pertama adalah vas deferens. Organ ini memiliki bentuk tabung jaluran setelah epididymis dan memiliki fungsi dari van deferens yang merupakan saluran sperma ke dalam vasikulasi seminalis dan juga sebagai wadah penampung sperma. Yang kedua, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin memiliki fungsi sebagai penghasil cairan yang digunakan sebagai tempat berenangnya sperma dan menjaga sperma untuk bisa hidup dengan cara menetralisis asam. Cairan ini biasanya disebut dengan air mani atau memiliki nama Latin semen. Dalam 1 ml air mani terkandung sperma sekitar 60 hingga 100 juta. Kelenjar kelamin ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, vesicula seminalis atau bisa juga disebut dengan kantung air mani yang memiliki saluran tabung dan memiliki fungsi untuk mengsekresikan cairan yang memiliki sifat basah, pH 7,3, mukus, vitamin fruktosa, dan digunakan untuk menutrisi sperma, enzim, protein, dan juga prostaglandin. Yang kedua, kelenjar prostat merupakan organ yang terletak di bawah kantung kemih. Fungsi dari organ ini adalah untuk mensekresi cairan yang memiliki putih, yang keabu-abuan, dan memiliki sifat basah. Cairan ini nantinya akan disekresi ke saluran ejakulasi dan menyumbang sekitar 30% dari semen. Yang ketiga, kelenjar berpura atau yang bisa disebut dengan cowpery, yakni suatu kelenjar yang memiliki sepasang, dan fungsi dari kelenjar ini adalah menghasilkan cairan lendir yang bersifat basah di dalam satu ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah memiliki jumlah sepasang dan berfungsi untuk
untuk saluran pendek yang terhubung antara ductus vesicula dan seminalis dengan uretra. Yang keempat, uretra. Berada di dalam penis, organ ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk keluarnya sperma dan urin. Fungsi reproduksi laki-laki. Fungsi organ reproduksi pria memiliki fungsi sebagai 1. Saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Menjaga suhu testis agar dapat memproduksi sperma. 3. Memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Menghubungkan epidermis dan uretra. 6. Menghasilkan zat yang dibutuhkan untuk proses perkembangan sperma. 7. Menghasilkan cairan bersigat asam. Fakta organ reproduksi pria. Peran utama organ reproduksi pria dimulai ketika pria memasuki masa puber. Semua organ yang sudah dijelaskan di atas akan bekerja sama menjadi satu untuk memproduksi sperma. Sperma inilah yang akan dibawa langsung menuju organ reproduksi wanita, yaitu ovum untuk membuahnya. Proses ini terjadi ketika organ reproduksi pria bertemu dengan organ reproduksi wanita dalam berhubungan seksual. Sistem reproduksi pria dimulai sejak masa pubertas, akan tetapi proses reproduksi tidak berjalan begitu saja, karena sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita sudah dimulai sejak baru saja dilahirkan dan mengalami proses yang panjang. Ketika memasuki masa puber, kelenjar pituitari mulai memproduksi hormon sehingga bisa menstimulasi testis dan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon seks bagi pria. Hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi pria. Ada 3 hormon utama yang memiliki peran penting untuk organ reproduksi manusia, yaitu 1. Polistimulating hormon merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan berperan dalam memproduksi sperma. Yang kedua, luteinizing hormon juga dihasilkan oleh kelenjar pituitari, namun fungsinya adalah membantu pembentukan hormon testosterone. Yang ketiga, testosteron adalah hormon yang menyebabkan berbagai macam perubahan fisik bagi laki-laki yang sedang mengalami masa puber, seperti pembesaran skrotum dan testis, rambut di area genital dan setiap mulai tumbuh, suara berubah semakin berat, tinggi badan mulai berubah. Berikut adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang harus Anda ketahui dan waspadai. Yang pertama, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya